Halo semuanya, saya ingin memberikan informasi mengenai upgrade bonding core protokol versi 2 yang deadline-nya tanggal 12 Mei. Hari ini tanggal 11 Mei, itu developer sudah mendapatkan kesimpulan. Secara teknis upgrade itu bisa, namun developer butuh waktu tambahan, tujuannya adalah untuk testing. Testing ini memiliki fungsi untuk ngecek lebih dalam, deep analysis, dan lebih ke prinsip berhati-hati terhadap setiap keputusan yang diambil. Karena pada saat deploy, tidak bisa lagi diubah-ubah. Kalau mau diubah-ubah, maka upgrade lagi masuk kategorinya. Bukan kontrak yang baru bisa diotak-atik. Nah, karena kontrak baru ini membuat adanya potensi coding yang bisa di backdoor. Jadi developer tuh membutuhkan waktu lebih banyak untuk ngecek satu persatu setiap code-nya. Dan ini membutuhkan waktu lebih lama. Developer sendiri ngasih tenggang waktu lagi ke publik tambahan 4 hari. Jadi tanggal 12 Mei kan tenggang waktunya. Developer sendiri menyatakan 12 Mei belum bisa langsung di-deploy. Jadi estimasi sampai ke 16 Mei sekarang. 4 hari tambahan bertujuan untuk testing, bukan lagi untuk membuat code-nya, bukan berarti untuk membuat protokolnya. Protokol telah selesai, hanya belum di-deploy. Jadi fase testing di token dummy membutuhkan waktu lebih banyak. Backdoor ini berbahaya sekali. Dari sudut pandang developer, adanya migrasi kontrak membuat kode baru memungkinkan adanya titik-titik yang bisa berbahaya dari protokol yang sudah sempurna. Protokol sekarang bisa dikatakan sudah sempurna. Dengan upgrade protokol berarti multisig akan ditembus dan juga perpindahan token di kode yang baru atau kontrak yang terbaru. Ini bisa ada satu yang jadi pertimbangan, kalaupun ada berbahaya, itu bisa celaka untuk DNA di masa depan. Jadi kesimpulannya itu testing bertujuan untuk menghindari backdoor, membutuhkan waktu lebih lama. Batasan waktu itu dikasih 4 hari karena melihat untuk pengambilan titik tengah gap ya antara publik komunitas dengan developer dalam kita sendiri. Developer sendiri pun kalau dari sisi pengembang tidak bisa memastikan kapan testing selesai, karena yang kita utamakan bukan selesai cepat tetapi selesai benar. Tapi supaya publik bisa mendapatkan penjelasan yang cukup ya, atau dari sisi komunikasi menemukan di tengah, maka developer sendiri minta tambahan 4 hari lagi untuk testing. Lalu terkait upgrade protokol itu kan start dari 0,45. Kesimpulannya, dimigrasi ini secara manual, dan untuk sisa DNA yang berada di angka 0,43 atau 0,44 itu otomatis akan dipindahkan secara otomatis ya. Waktu migrasi akan dipindahkan di bonding core versi selanjutnya. Sehingga pasti ada gap di antara 0,43 atau 0,44, jumlah DNA-nya nggak habis semua baru nyentuh 0,45. Melainkan di tengah jalan ketika sudah waktunya upgrade, DNA protokol akan di-offline-kan sementara dari website. Jadi nggak bisa swap. Jadi kalau misalnya nanti pada akhirnya di 0,44, maka sisa berapa DNA itu tidak harus dihabiskan dulu untuk 045, melainkan sisa DNA itu akan termigrasi ke versi 2-nya. Jadi di versi 2 langsung otomatis naik 045. Dengan kata lain atau bahasa bayinya, ada gap DNA yang tidak habis di harga itu untuk DNA bisa naik karena migrasi manual dari bonding curve ini sendiri. Jadi update ini bukan sesuatu yang mudah dan sesuatu yang biasa, melainkan sesuatu yang kompleks dan agak susah, masuk kategori agak susah dengan kompleks. Jadi cara terbaik supaya protokol nanti kedepannya lebih aman, maka terpaksa yang tidak selesai di 0,43 atau 0,44 otomatis harus dipindahkan ke versi 2-nya. Nah, versi 2 sisa berapa, barulah berjalan terus sampai ke target listing di desain yang kedua. Lalu protokol yang versi 2 juga mengubah satu dokumen yang dimiliki Dynamic Labs, yaitu yang berjudul DNA Protokol. DNA Protokol ini kan menjelaskan keseluruhan protokolnya, termasuk perhitungan matematika algoritma yang masa lalu, yaitu yang saat ini sedang berjalan. Ketika setelah diimplementasikan, bersamaan juga developer akan mengeluarkan dokumen. Kemungkinan dokumen akan nyusul lebih lambat setelah deploy, karena satuan detiknya deploy berhasil, implementasi jalan, pembuatan dokumen membutuhkan waktu. Tetapi pembuatan dokumen dianggap seiringan atau satu era juga di saat protokol bonding core versi 2 berhasil diimplementasikan. Jadi update ini bertujuan untuk memberikan kalian kepastian atau penjelasan terkait sampai mana progres yang sudah diajukan dari developer terhadap DAO dan kesimpulannya. Jadi update ini masuk kategori bisa, tetapi developer meminta waktu lebih lama sedikit dengan pertimbangan keamanan.